Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai korelasi dan regresi. Jadi, pada video kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mencari korelasi dan regresi. Yang pertama, kita mencari sebuah korelasi. Kita lihat dulu pengertian korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi di sini kita yang pertama akan mencari nilai korelasi terlebih dahulu. Nah, sebelum mencari nilai korelasi kita harus menyiapkan data terlebih dahulu, dan di sini saya telah menyiapkan sebuah data mengenai harga bahan bangunan. Jadi di sini sudah ada 15 macam macam bahan bangunan, dan di sini ada harganya. Ada harga bahan A, harga bahan B, dan harga bahan C. Dan di sini saya telah menyiapkan interval koefisien atau tingkat hubungan, karena korelasi ini adalah mencari tingkat keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Langsung saja teman-teman, yang pertama kita pergi ke menu data ya. Nah, setelah itu kita ke data analisis, klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Setelah itu kita pilih correlation ini ya. Correlation, kita klik OK. Nah, setelah itu kita input rank. Jadi mana rank atau bagian yang akan kita cari korelasinya. Kita langsung saja kita kontrol di sini dari harga bahan A, harga bahan B, dan harga bahan C ya teman-teman. Karena tiga ini yang akan kita cari korelasinya. Kita blok seperti ini ya. Maka akan muncul tulisan seperti ini. Ada ini lambang dolar. Apabila tidak muncul, bisa kalian munculkan dengan menekan F4. Selanjutnya ini pilih kolom. Yang ini pilih label invis no, karena kita agar mengetahui nama-namanya. Nah, setelah itu ini output rank, artinya mau kita taruh di mana, kita letakkan di sini saja ya teman-teman, di G, bagian G. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kita perbesar dulu. Nah, kita telah mendapatkan nilai korelasi dari data tersebut. Nah, di sini ada harga bahan A. Ini nilainya, ini yang nilai korelasi ininya teman-teman. Nah, karena nilainya 1, ini semua harga A, harga bahan A, harga bahan B, harga bahan C ini 1. Kita dapat melihat di tabel interval koefisien atau tingkat hubungan. Jadi apabila nilainya 1 ya teman-teman, maka hubungannya itu sangat kuat. Nah, jadi untuk mencari nilai korelasi atau analisis korelasi, caranya seperti itu ya teman-teman. Ini data dan ini hasil dari korelasi yang kita cari. Ini ada nilainya, dan ini adalah data interval koefisien untuk memperkuat atau untuk kita melihat tingkat hubungannya. Baik teman-teman, itulah tadi mengenai penjelasan korelasi atau analisis korelasi dan cara mencarinya. Selanjutnya kita masuk ke regresi. Nah, di sini saya juga telah menyiapkan sebuah data yang akan kita cari nilai regresinya. Yang pertama kita pengertian regresi terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini ada pengertian dari regresi.
Ya, di sini. Regresi atau analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Jadi, di sini kita akan mengetahui pengaruh dari suatu variabel ke variabel lain. Pertama tadi saya telah menyiapkan data ya teman-teman. Boleh data yang digunakan, data yang kita gunakan tadi di korelasi atau menggunakan data lain. Nah, di sini terdapat penjelasan atau variabel X nih. Di sini penjelasannya bahwa variabel X sama dengan harga bahan A dan harga bahan B. Jadi harga bahan A dan harga bahan B ini adalah variabel X. Kemudian variabel Y sama dengan harga bahan C. Jadi ini harga bahan C ini disebut dengan variabel Y. Variabel bebas adalah variabel X dan variabel terikat adalah variabel Y. Nah, di sini saya juga telah menyiapkan dua permasalahan atau dua soal. Yang pertama yaitu tentukan persamaan regresi untuk melihat pengaruh harga bahan A, harga bahan B terhadap harga bahan C pada sebuah barang. Dan yang kedua yaitu tentukan jumlah harga bahan C jika harga bahan A sebesar 100 dan harga bahan B sebesar 150. Baik teman-teman, langsung saja ya kita cari nilai regresinya. Yang pertama di sini. Nah, yang pertama sekali kita masuk ke menu data di sini teman-teman. Nah, setelah kita masuk ke menu data, kita ke data analisis. Di sini kita klik dan kita pilih regression. Nah, ini ya teman-teman regression. Kita klik OK karena kita akan mencari nilai regresi. Nah, input rank di sini input rank. Jadi, nah, di sini adalah input Y rank atau input rank Y. Nah, rank Y tadi yaitu ini tadi ya teman-teman, harga bahan C. Jadi ini kita blok harga bahan C seperti ini. Setelah itu kita input X rank yaitu variabel X, harga bahan A dan harga bahan B kita blok seperti ini ya. Setelah itu kita conteng label, kita pilih output rank kita tentukan ini mau data ini mau kita letakkan di mana, kita taruh di sini saja ya teman-teman ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, summary output. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari suatu regresi yang kita cari tadi ya teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan data tersebut, kita hanya akan fokus di sini teman-teman. Karena data atau nilai ini yang nanti akan kita gunakan. Ini teman-teman, kita beri warna terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita fokus ke permasalahan. Yang pertama yaitu tentukan persamaan regresi untuk melihat pengaruh harga bahan A, harga bahan B terhadap harga bahan C pada sebuah barang. Untuk menentukan persamaan kita dapat buat di sini teman-teman, jawabannya persamaan ya. Kita buat di sini harga C, harga bahan C sama dengan harga bahan C. Di sini kita lihat ini yang intercept ini teman-teman 315,8821. Setelah itu kita harga bahan A kita masukkan min
Min itu karena nilai harga bahan A di sini min ya teman-teman. Min 0,19743. Kita masukkan penjelasan harga bahan A. Ini selanjutnya kita masukkan data harga bahan B. Min lagi ya teman-teman. Min 0,40446. Nah, seperti ini teman-teman. Kita beri penjelasan harga bahan B. Nah, setelah itu kita buat persamaannya. Ini tadi kan yang diketahui ya teman-teman. Kita buat persamaannya di sini. Harga bahan C, Y sama dengan 315,8821. Gini ya teman-teman. Setelah itu min 0. Bentar ya teman-teman, di sini ada yang di sini min 0, berapa harga bahan A? 19,743. Lalu kita ganti dengan X1 ya teman-teman. Yang harga bahan A itu kita ganti dengan X1. Kita tutup kurung. Min 0,40446. Harga bahan B kita ganti dengan X2. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini persamaan yang telah kita buat dari yang kita ketahui tadi. Nah, kita warnain. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah persamaan dari harga bahan C, harga bahan A, dan harga bahan B. Nah, selanjutnya kita ke permasalahan yang kedua. Tentukan jumlah harga bahan C jika harga bahan A sebesar 100 dan harga bahan B sebesar 150. Di sini yang ini kita copy, persamaan ini tadi kita copy teman-teman. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu ini kita ganti saja warnanya. Ini kita di sini copy lagi. Yang ini kita copy, terus pindah sini. Nah, setelah itu teman-teman, yang X1 nya ini kita ganti dengan 100 ya teman-teman, dengan nilai 100 karena perintah dari soal yaitu jika harga bahan A sebesar 100. X1 itu tadi kan itu harga bahan A, jadi kita ganti dengan nilai 100. Dan yang X2 atau harga bahan B ini kita ganti harga X ini, yang X1 itu kita ganti dengan 100 ya teman-teman, karena harga bahan A sebesar 100. Dan yang kemudian yang X2 nya kita ganti 150 karena harga bahan B sebesar 50. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, yang X nya kita ganti 100, yang X2 nya kita ganti 150. Setelah itu kita mencari, di sini kita mencari nilai. Maaf, salah. Nah, di sini kita mencari nilai C. Tentukan jumlah harga bahan C kan teman-teman.
Nah, kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu sama dengan ini, intercept ini. Kita klik. Nah, kita tambah. Nah, terus buka kurung. Kita klik yang harga bahan A ini, teman-teman. Harga bahan A kita klik di sini. Nah, terus kita kalikan. Bisa menggunakan dengan tanda bintang. Kita kalikan dengan 100. Ya kan, X1 100. Tutup kurung. Lalu kita tambah dengan harga bahan B. Ini kita klik di sini. Nah, oh ya, jangan lupa ini teman-teman, jangan lupa buka kurung dulu ya. Nah, sudah buka kurung, kita klik yang ini. Kita klik harga bahan B, terus kita kalikan dengan 150. Karena harga X2 150, kita tutup kurung. Nah, rumusnya seperti ini, teman-teman. Jangan lupa untuk buka kurung dan tutup kurungnya, teman-teman, supaya rumus kita tidak error. Setelah rumusnya kita tulis, kita klik enter, teman-teman. Nah, maka akan keluar ini nilai atau hasilnya, teman-teman. Jadi ini hasil akhir ya. Ini hasil dari jumlah harga bahan C, hasil yang kita cari. Harga bahan C ini kan yang kita cari, ini hasilnya, teman-teman. Nah, jadi tentukan jumlah harga bahan C jika harga bahan A sebesar 100 dan harga bahan B sebesar 150. Ini persamaannya sudah kita buat di sini, terus kita masukkan juga ininya. Terus rumusnya tadi sudah kita buat dan inilah hasil akhirnya, teman-teman. Jadi kalau rumus kita benar maka hasilnya akan keluar, tetapi kalau rumus kita error hasilnya tidak akan keluar. Jadi ini ini hasil akhir ya, teman-teman. Nah, untuk permasalahan 1 dan permasalahan 2 telah kita selesaikan, teman-teman. Untuk ini permasalahan 1 yaitu tentang persamaan, kita sudah buat persamaannya, dan yang ini B juga kita sudah cari hasil atau jumlah harga bahan C. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ini tampilan nilai regresi tadi. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk mengenai korelasi dan regresi tadi ya, teman-teman. Yang pertama korelasi dan sekarang yang ini tadi regresi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.